Halo ayah bunda, mau tahu tentang tips perawatan bayi baru lahir? Gimana cara mandiin, gimana cara ngerawat tali pusat, gimana cara ngerapin kukunya? Saksikan dalam video berikut ini. Halo ayah bunda kesayangan, selamat untuk kelahiran belahan jiwa mungilnya. Saya ikut senang sekali dan semoga dia menjadi anak yang sehat dan cerdas. Sebagai hadiah untuk kelahiran si kecil, saya ingin membagikan beberapa tips perawatan sehari-hari di rumah untuk bayi baru lahir. Video ini akan dibagi dalam beberapa bagian dan yang saat ini disampaikan yaitu untuk menjaga higienitas bayi yang penting untuk melindungi daya tahan tubuhnya. Tips yang akan kita bahas yaitu memandikan bayi, merawat tali pusat, menjaga kelembutan kulit, merapikan kuku, membersihkan mata, hidung, telinga, dan membersihkan organ genitalnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tips yang pertama yaitu memandikan si kecil. Sebagai warga pulau tropis yang hangat disertai dengan anugerah sinar matahari berlimpah, tentunya membuat si kecil gampang keringetan. Nah, kalau biang keringat sendiri dapat dicegah dengan memakaikan baju yang berbahan lembut, daya serap tinggi seperti katun. Supaya kulit yang gak mudah plikat, bayi boleh dimandikan setiap hari, biar dianya segar dan nyaman. Sebelum mandi, siapkan dulu peralatannya yaitu bak mandi bayi, sabun 2-in-1, jadi sabun sekaligus sampo yang praktis dan gak pedih di mata. Siapkan air mandi dengan suhu air hangat suam-suam kuku. Saat menyiapkan bak mandinya, sebaiknya tuangkan lebih dahulu air dingin ke dalam bak mandi, baru air panas. Siapkan handuk sama bajunya di kasur, sehingga setelah mandi bisa langsung dipakaikan baju. Kemudian, saat mandi, cara pegangnya, pegang itu di tengkuk sama dekat leher, itu pegang sampai grip, kemudian pakai tangan kiri, tangan kanannya baru kita yang nyabun atau membilas. Pakaikan sabun secukupnya saja dan memang busa sabun mandi itu dirancang sedikit sehingga gampang dibilas, cepat bersih dan gak kering di kulit. Selesai mandi, keringkan dengan handuk dipuk-puk-puk, kemudian pakaikan baju. Kemudian untuk penggunaan bedak, minyak telon, gurita sudah gak disaranin lagi. Kenapa? Pertama, butiran bedak itu kadang-kadang suka terhirup hidung si kecil, mengiritasi saluran napas, kemudian dia jadi batuk. Minyak telon, bayi ada yang cocok pakai minyak telon, ada yang enggak. Dia suka iritasi di punggung tangannya jadi merah-merah. Kemudian untuk lotion sendiri atau pelembab kulit itu nggak perlu dipakaikan ke seluruh tubuh bayi. Cukup bagian-bagian yang keringnya aja, misalnya di betisnya atau misalnya di lututnya atau di sikunya. Gurita sendiri sekarang udah nggak disaranin, kenapa? Karena bentuknya kan kayak korset. Jadi kalau seperti kita ketahui bayi itu bernafas pakai perutnya. Jadi kadang-kadang pakai gurita bayi jadi agak nggak nyaman napas. Kemudian kalau misalnya nyusu kan kalau tertekan perutnya juga bayinya nggak nyaman. Jadi kalau misalnya khawatir, misalnya takut kena angin atau seperti itu, boleh pakai kaos dalam aja. Kemudian selanjutnya adalah perawatan tali pusat. Tali pusat sendiri gampang saja merawatnya, mandi kayak biasa, pakai sabun kemudian dikeringkan. Kemudian tali pusat sendiri itu normalnya dia copotnya di usia 7 hari, 8 hari di minggu akhir, di akhir minggu pertama. Namun karena ukurannya beda-beda, kalau tali pusat yang tebal itu dia baru copotnya itu di akhir minggu ketiga dan itu masih normal. Tali pusat sendiri nggak perlu pakai betadine, nggak perlu pakai alkohol dan nggak usah ditutup kasa. Kemudian kalau copot udah nggak usah dipapain lagi, tunggu sampai benar-benar kering di 2-3 hari. Yang perlu diwaspadai itu adalah kalau tali pusatnya berair atau berdarah terus-menerus, apalagi kalau misalnya ada bau nggak sedap, kemudian anaknya jadi demam dan rewel, takutnya udah kemungkinannya ada infeksi tali pusat, segera bawa ke dokter terdekat. Tips selanjutnya yaitu untuk membersihkan atau merawat kelembutan kulitnya. Jadi bayi yang baru lahir setelah butuh waktu adaptasi, jadi transisi dari kehidupan di dalam perut ibu yang penuh perlindungan, kemudian lahir ke dunia fana yang penuh debu.
Selama periode transisi ini kadang banyak dijumpai berbagai hal yang dikeluhkan oleh ibu. Misalnya, dok, kok kenapa kulit saya kok ngelupas gitu, ganti kulit. Biasanya hal itu dijumpai pada bayi yang lahirnya sudah hampir lebih bulan. Kemudian suka ada merah-merah tapi nggak terus-terusan, bercak-bercak. Biasanya karena nggak cocok sabun. Kemudian juga yang paling sering itu ibu mengeluh suka ada bintik-bintik putih, milia, atau kalau nggak jerawat bayi di muka bayinya. Hal itu biasanya dipengaruhi oleh hormon ibu dan hilang sendiri di usia 3 bulan. Nggak usah diapa-apain. Keluhan selanjutnya yang paling sering dijumpai yaitu cradle cap, jadi penumpukan kerap di kulit kepala bayi. Ini bisa dioleskan minyak kelapa selama 5-10 menit, kemudian keramas seperti biasa, sisir lembut keraknya aja. Tapi kalau mau nggak diapa-apain juga nggak apa-apa. Biasanya kerak kepala ini akan menghilang atau berkurang di usia rata-rata sekitar usia 6 bulan sampai 12 bulan. Tips selanjutnya yaitu merapikan kuku. Jadi sejak lahir kadang-kadang bayi itu kukunya udah panjang, jarinya mungil. Nah, di trim pas habis mandi, pas kukunya masih lembab, pakai gunting yang kecil, gunting khusus bayi. Atau kalau misalnya nggak terlalu panjang bisa dikikir. Ibu kadang-kadang takut gunting ke kuku bayinya, jadi suka dipakein sarung tangan. Nah, hal ini bukan ide yang baik dan nggak disarankan. Kenapa? Karena bayi yang nggak disarung tanganin itu biasanya kemampuan motoriknya dia akan lebih cepat, motorik halusnya. Kemudian bayi itu belajarnya itu pakai tangan dengan sentuhan. Jadi alangkah baiknya memang dari awal kita nggak pakaikan sarung tangan bayi, cukup rapihkan, ditrim, dikikir pakai kikir biasa kalau sudah mulai panjang atau agak tajam. Kemudian tips selanjutnya adalah membersihkan mata, hidung, dan telinga. Pagi-pagi kadang-kadang bayi suka ada, misalnya susah buka mata, suka ada sekret matanya yang mengering, itu bersihkan pakai air hangat, air bersih yang hangat. Kemudian untuk hidung sama telinga bersihkan yang kelihatan saja, nggak boleh dioprek-oprek ke dalam. Jadi kalau misalnya di earwax bayi, di telinga bayi itu untuk melindungi organ dalam telinga. Kalau misalnya dioprek-oprek malah nanti kita takutnya mencederai telinga bayi. Tips selanjutnya yaitu tentang perawatan di area genitalia. Jadi kalau misalnya kita mau cobain bayi atau pas mandi, pas ganti popok, basuhnya dari arah depan ke belakang. Kalau di rumah, bagusnya lebih baik pakai kapas yang dibasahi air basah dan gunakan tisu basah itu hanya kalau misalnya kita traveling aja. Kemudian perhatikan, cek setiap 2 jam popoknya itu udah basah atau belum, lekas diganti untuk mencegah terjadinya iritasi popok. Sebelum diganti, diangin-anginkan dulu dan pastikan sebelum ditutup lagi popoknya, bokongnya sudah benar-benar kering. Popok itu ada 2 macam, ada yang kain, ada yang sekali buang, sekali pakai terus buang. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi kalau yang popok kain itu belinya langsung banyak di awal, tapi secara keseluruhan dia lebih hemat. Kalau misalnya sekali pakai dia lebih praktis. Yang penting diperhatikan adalah pilih yang ukurannya benar-benar pas buat baby. Sesuaikan sama berat badannya. Dan kalau misalnya popoknya pas, dia tuh nggak gampang bocor. Kemudian kalau misalnya kita pergi traveling atau pergi sebentar aja, jangan lupa bawa baju cadangan karena bayi itu gampang muntah, gampang keringetan. Kemudian popok cadangan, terus bawa hand sanitizer seandainya kita susah cuci tangan. Kemudian bawa tisu basah, tisu kering itu harus dibawa. Begitu tips untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya tentang menyusui dan sleep training. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.